Pengertian penelitian kepustakaan atau library research. Di sini kami mengambil dua pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Mardalis, beliau mengatakan bahwasannya penelitian kepustakaan ialah sebuah studi yang digunakan untuk mengumpulkan data ataupun informasi dengan menggunakan bantuan berbagai material yang sudah ada di dalam perpustakaan seperti dokumen, buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menurut Sarwono, beliau mengatakan bahwa penelitian kepustakaan ialah sebuah studi yang mempelajari buku-buku ataupun hasil penelitian yang sudah ada pada sebelumnya yang sejenis, yang berguna untuk dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian kita. Nah, dari kedua pendapat para ahli tersebut, kami mencoba untuk menarik kesimpulan bahwasannya yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan ialah sebuah penelitian yang dimana data ataupun sumber informasi yang ingin didapatkan tersebut sudah ada di dalam perpustakaan atau sudah ada tersedia. Kemudian jenis-jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, kajian pemikiran tokoh. Jenis penelitian ini lebih mengkaji kepada hasil pemikiran tokoh sebelumnya yang dianggap menarik untuk diteliti, seperti buku dan lain sebagainya. Dan kemudian apabila tokoh tersebut yang ingin kita teliti tersebut telah meninggal, maka kita bisa melakukan teknik wawancara kepada seorang teman ataupun orang dekat, orang yang dianggap dekat dengan seorang tokoh yang akan kita teliti tersebut. Kemudian yang kedua, analisis buku teks. Analisis buku teks ini yang dimaksud adalah menganalisis buku-buku yang dijadikan sebagai sumber pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah kajian sejarah. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku ataupun artikel yang menjelaskan tentang topik yang akan kita teliti, dan atau juga bisa kita lakukan dengan melihat peninggalan-peninggalan dalam bentuk selain pada tulisan. Kemudian karakteristik penelitian kepustakaan. Yang pertama, si peneliti berhadapan langsung dengan teks ataupun data, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya data dari penelitian kepustakaan ini bersifat sudah ada, artinya sudah tersedia di perpustakaan, sehingga ketika seorang peneliti tersebut ingin mencari data, maka dia akan membaca teks. Nah, itu artinya si peneliti tersebut sudah berhubungan langsung dengan teks ataupun data yang ingin dia cari. Kemudian yang kedua, data pustaka lebih bersifat siap pakai. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwasannya penelitian kepustakaan ini datanya sudah ada di perpustakaan, yaitu seperti buku, dokumen, dan jurnal. Kemudian yang ketiga, lebih bersifat sekunder, artinya si peneliti mendapatkan informasi dari tangan kedua, karena mungkin sudah ditulis oleh orang dan kemudian dibukukan, dan setelah dibukukan kita memperoleh informasi tersebut lewat buku tersebut, maka itu artinya bersifat sekunder, menerima informasi dari tangan kedua, tidak secara langsung. Kemudian yang keempat adalah kondisi data pustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Prosedur pengumpulan dan penelitian kepustakaan. Yang pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik dapat dilakukan berdasarkan permasalahan dalam fenomena yang akan diteliti. Kemudian eksplorasi informasi terhadap topik yang dipilih untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian menentukan fokus penelitian berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan dapat berdasarkan prioritas permasalahan. Kemudian yang keempat, sumber data yang dikumpulkan berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian, dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kemudian, membaca sumber kepustakaan merupakan sebuah kegiatan pemburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca sumber penelitian, pembaca harus secara aktif menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menentukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Kemudian membuat catatan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barangkali juga merupakan puncak dalam keseluruhan rangkaian penelitian. Kemudian
mengelola catatan penelitian. Semua sumber yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku. Keunggulan dan kelemahan penelitian pustaka. Kelemahan atau manfaat studi pustaka dari penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya berbagai macam bahan referensi untuk digunakan dalam penelitian dengan metode pustaka. Kemudian, semua topik sudah dikategorikan dalam penelitian dengan metode studi pustaka. Kemudian, mudahnya menentukan bahan penelitian yang dicari dalam penelitian dengan metode pustaka. Kemudian, tersedianya pustakawan untuk memberikan bantuan dalam penelitian dengan metode pustaka. Kemudian, peneliti dengan metode pustaka mudah meningkatkan fokus dengan tersedianya lingkungan yang cukup. Kemudian, bagi sebagian orang, penelitian dengan metode pustaka bisa bisa membantu seseorang peneliti untuk sementara menjauh dari rutinitas di rumah atau tempat kerja. Kemudian penelitian dengan metode ini bisa membantu seseorang peneliti untuk menghindari gangguan yang berpotensi muncul dibanding metode lain, kelemahan atau kekurangan studi pustaka. Sedangkan kekurangan dari penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka adalah sebagai berikut. Penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka ini tidak cepat untuk diterima, dicerna, atau dicermati. Kemudian yang kedua, beberapa buku sebagai sumber referensi mungkin sudah usang atau tidak up to date karena merupakan terbitan lama. Kemudian sebagai pustakawan, perpustakaan mungkin memerlukan waktu untuk menemukan buku yang menjadi sumber referensi. Kemudian yang terakhir yaitu kadangkala peneliti menemukan perpustakaan yang telah kehilangan buku atau informasi yang diperlukan karena keterbatasan jumlah buku atau karena telah diambil oleh orang lain atau telah kehilangan.